Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4 di subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Di pembelajaran 2 kita akan belajar matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 105 sampai dengan 111. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa lihat di kolom deskripsi nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik kan kelas 6 ya, berarti pilih yang ini, klik biru-birunya atau linknya. Nanti kita akan masuk ke playlist untuk kelas 6. Seperti ini ya, misalnya adik-adik mau lihat di kelas 6 tema 3, berarti pilih ini, klik putar semuanya. Nanti di sebelah kanan kita akan lihat ada daftarnya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik cari saja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya, ini ada Dayu, berpikir global, bertindak lokal. Apa makna dari pertanyaan tersebut? Nah, kita diskusikan ya, seperti di poster ini ya. Nah, diskusikan dengan kelompok tentang pesan yang disampaikan dalam poster tersebut. Nah, seperti ini ya. Kita boleh saja berpikir secara global dan mengikuti perkembangan dunia, tetapi tetap bertindak untuk kemajuan daerah atau negara kita sendiri. Ya, jadi kita berpikirnya secara global, wawasan kita harus luas ya. Kita harus tahu segala macam teknologi, budaya, sosial budaya dan lain sebagainya yang ada di seluruh dunia. Ya, dan kita harus mengikuti perkembangan dunia, tapi tindakan kita untuk kemajuan daerah atau negara kita sendiri tetap lokal, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada bacaan, judulnya Yuk Cintai Buah Dalam Negeri. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, lalu juga ada jangan lupakan pasar tradisional. Boleh di-pause dulu videonya atau adik-adik bisa baca di buku adik-adik. Yang berikutnya, mari gunakan produksi dalam negeri. Ada gambarnya juga di sini ya. Lalu lanjutannya di sini. Nah, berikutnya, berdasarkan teks yang telah tadi adik-adik baca, coba diskusikan dengan teman adik-adik berpikir global, bertindak lokal. Tuliskan hasil diskusinya di diagram berikut ini. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan ya. Contoh sikapnya adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, melestarikan seni tradisional Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menggunakan pakaian yang sopan, dan bersikap ramah terhadap sesama. Kemudian untuk yang di sebelah kanan yaitu bukan contohnya, yaitu menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama. Ya, jadi ngobrol aja pakai bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa lainnya yang kita kuasai, kita lebih mengutamakan bahasa asing. Nah, itu bukan contoh ya. Lalu, lebih mengagumi budaya asing, memilih produk impor, menggunakan gaya pakaian yang terbuka, tidak bersikap ramah terhadap sesama. Ya, kemudian berikutnya adalah dampaknya. Dampaknya budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. Lalu bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengertian berpikir global, bertindak lokal, yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri, ya. Nah, ini kita berkreasi membuat brosur ya adik-adik. Nah, mulailah merancang brosur. Ya, dirancang dulu dengan memperhatikan kriterianya. Yang pertama, slogannya jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, dan tata letak gambar serta tulisan yang baik. Ya, nah kita coba lihat di sini. Berikutnya ada berlatih, kita ke matematika ya. Di sini kita lihat kita diminta untuk membuat gambar kemungkinan jaring-jaring yang ada pada kertas berpetak. Nah, ini kita membuat kotak berbentuk kubus, ya, bangun ruang ya. Kemudian kita gambar jaring-jaringnya, ya. Jadi contohnya kalau kubus itu kan seperti ini, ya. Nah, ini seolah-olah kita bedah ya, kita buka, kemudian nantinya akan jadi seperti ini. Karina contohkan yang pertama.
Nah, seperti ini ya. Ini yang pertama, lalu yang kedua. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, dan yang terakhir. Nah, seperti ini contohnya ya adik-adik. Nah, kemudian seperti ini nih. Jadi, menemukan luas permukaan kubus ya. Kalau luas permukaan itu berarti semua sisi-sisinya nih adik-adik. Kalau kita sudah belajar bangun datar ya, ini namanya persegi, kita menemukan luasnya ya. Rumusnya sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sekarang semua sisi ini kan kalau di kubus itu apa? Ada di bawah ya, di alas, di atas, lalu di sisi-sisinya. Ya, totalnya ada 6. Nah, berarti keenam persegi yang menutup bangun ruang kubus itu yang akan kita hitung ya. Nah, ini yang tadi Kak Rina contohkan ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita menuliskan kemungkinan jaring-jaring satu ya, gambar nomor satu. Nah, kita diminta untuk menuliskan luas satu perseginya berapa. Nah, karena ini menggunakan satuan, jadi kita satu satuan ya. Satu satuan, kemudian banyaknya persegi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu luas jaringnya berapa? Berarti 6 satuan ya. Kemudian yang kedua. Di sini gambar kedua sama ya. Satu satuan menggunakan satu satuan. Banyak perseginya juga ada 6. Ada 6. Berarti luas jaringnya adalah 6 satuan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. Ya, tapi satuannya tetap satu satuan. Di sini 6, di sini 6 satuan. Lalu ini juga satu satuan. Ada 6 juga. Dan di sini juga 6 satuan. Nah, berikutnya apakah jaring-jaring berbeda mempengaruhi luas jaring-jaring kubus? Ya. Nah, ini jawabannya tidak. Ya. Kemudian luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus. Ya. Nah, kemudian luas satu persegi adalah luas sisi kubus. Jika R adalah rusuk kubus, maka luas satu sisi kubus adalah R dikali R, sama dengan R kuadrat. Bagaimana hubungan luas permukaan dengan luas setiap sisi pada kubus? Nah, di sini kita tuliskan ya adik-adik hubungannya ya. Nah, untuk hubungannya akan kita langsung isi di sini ya, karena dia berhubungan dengan rumusnya nanti. Jadi, luas kita kasih dia simbolnya L ya sebagai luas. Nah, hubungannya adalah jadi kita kan tadi mengetahui bahwa ini adalah satu satuan. Ya, kita sudah tahu caranya menghitung satu satuan ini berapa luasnya, yaitu ini. Ya. Nah, berarti karena ada 6 ya, ada 6 permukaannya yang terdapat pada bangun ruang kubus, maka kita kalikan rumus luas persegi dengan 6 ya. 6 dikali rumus luas persegi yaitu R kuadrat. Ya, nah ini dia rumus dari luas permukaan kubus ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu nah, yang ini ya, yang soal pertama yang A. Di sini kita lihat ada berapa nih adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini ada 6 satuan ya. Berarti ini sama ya, kanan kiri sama.
Nah, kemudian berarti luasnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Ya. Kemudian sama dengan 6 kali 6 satuan ya di sini 6 kali 6. Sama dengan 6 kali 36 sama dengan 216 satuan. Ya, kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini yang terisi adalah, coba kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 10 ya. 10 satuan. Berarti luasnya sama dengan 6 kali. Nah, di sini yang kita hitung adik-adik, ini adalah yang bagian biru-birunya saja ya. Nah, berarti hitungnya seperti ini. Karina hapus dulu. Nah, ini tadi kita hitung ada 10 satuan. Berarti yang alas bawahnya ya, yang bawah sini itu dia terisi full. Berarti kita punya satu luas permukaan persegi ya. Permukaan persegi. Dan juga luas sisi-sisinya, berarti ini ada 4 sisi. Tapi hanya ini saja, satu baris saja ya. Nah, jadi kita hitungnya seperti ini. Jadi ada satu yang kita hitung dan dua yang ini. Dua yang ini. Nah, yang pertama kita mau hitung yang alas bawahnya. Karena ini adalah satu alas ya, atau satu sisi ya dari si kubus ini, berarti kita hitungnya 1 kali 10 kali 10. Ya, lalu kita tambahkan dengan yang ini, sisi-sisi 4-nya, berarti kita kalikan 4 dikalikan dengan 10, karena ini tadi 10, dan ini naiknya hanya 1. Ya, berarti kita kalikan 1. Nah, kita sekarang langsung proseskan saja di sini. Jadinya di sini 1 dikali 100 ditambah 4 dikali 10. Sama dengan 100 ya, ini kebanyakan nolnya. Oke, 100 ditambah ini hasilnya 40. Jadi sama dengan 140 satuan kubus ya, adik-adik, satuan ya. Seratus 140 satuan. Ya. Lalu yang terakhir, ini hanya ada satu kubus saja. Berarti untuk mencari luasnya, L sama dengan 6. Nah, ini 3 cm ya, kali sisi kali sisi atau sisi kuadrat sama dengan 6 kali 3 kali 3 sama dengan 6 kali 9. Ya, sama dengan 54 cm persegi. Kemudian yang nomor 3 yang nomor 2 soalnya soal cerita ya. Dayu akan membuat kubus dengan panjang rusuk 20 cm dengan menggunakan kertas karton. Hitunglah luas kertas karton yang dibutuhkan Dayu. Nah, kita lihat di sini. L sama dengan 6 dikali rusuk dikali rusuk. Ya, atau sisi juga boleh. Nah, kemudian 6 dikali 20 dikali 20 sama dengan 6 dikali 400 sama dengan 2400 cm persegi. Lalu yang nomor 3, Siti akan membuat 2 buah kubus dengan panjang rusuk masing-masing 20 cm. Jika Siti mempunyai kertas karton 200 cm persegi, apakah kertas karton Siti cukup? Jelaskan. Nah, kita hitung dulu ya. L sama dengan 6 dikali rusuk dikali rusuk.
sama dengan 6 dikali 20 dikali 20. 6 kali 400 sama dengan 2400 cm persegi. Nah, Siti akan membuat 2 kubus ya, berarti ini kita kalikan dulu. 2 kali 2400 sama dengan 4800 cm persegi. Ya. Nah, kemudian berarti Siti punya 200 cm persegi, jelas tidak cukup ya. Jelas tidak cukup, jadi kalau Siti mau membuat 2 buah kubus ini, maka dia masih membutuhkan 4800 dikurangi 200 yang dia punya. Berarti masih butuh 4600 cm persegi ya. Yang nomor 4, Dayu, kita lihat yang nomor 4 terakhir ya. Dayu mempunyai kertas karton dengan panjang 20 cm dan lebar 30 cm. Dayu akan membuat sebuah kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Berapa banyak kubus yang dapat Dayu buat? Nah, kita akan hitung dulu luas kertas karton milik Dayu. Luas karton sama dengan ini ya, dikalikan dulu 20 dikali 30. Sama dengan 600 cm persegi. Lalu sekarang kita cari luas kubus. Ya, yang tadi rusuknya yaitu 6 cm. 6 dikali 6 kali 6 sama dengan 6 kali 36 sama dengan 216 cm persegi. Jadi yang bisa dibuat adalah kita bagi ya, 600 ini kita bagi dengan 216. Nah, ini hasilnya sekitar 2,7. Berarti yang bisa dibuat, karena 0,7 ini tidak bisa membuat satu buah, jadi kita bulatkan yang 2 saja ya. Jadi, Dayu membuat 2 kubus. Masih ada sisanya ya. Di bagian ayo renungkan, sebutkan setidaknya 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah menghitung luas permukaan kubus ya. Kemudian mengenai berpikir secara global dan bertindak secara lokal ya. Lalu contoh sikapnya, dampaknya, dan lain-lain. Itu yang sudah kita pelajari. Nilai-nilai apa yang kamu petik dari pelajaran ini? Nilai-nilainya yaitu kita tetap harus mencintai budaya sendiri ya adik-adik ya. Walaupun dalam segi wawasan kita tetap harus mempelajari budaya lain, bahasa lain, dan sebagainya. Apa manfaat pembelajaran ini? Ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik sendiri ya. Menurut adik-adik manfaatnya apa? Karena akan berbeda. Lalu apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran ini? Tentunya adik-adik bisa bercermin pada contoh sikap dan bukan contoh sikap ini ya, supaya adik-adik bisa bertindak lokal ya. Kemudian di bagian kerja sama dengan orang tua, ini adik-adik bisa perlihatkan dan presentasikan brosur yang sudah dibuat. Ya, minta pendapat dari ayah dan ibu. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.